Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maurepal Chandra dari kelas HE20X. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merek dan nama domain pada perkembangan teknologi. Perkembangan pada sektor teknologi, telekomunikasi, dan informasi memberikan dampak positif dan negatif bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Dampak positifnya terlihat di bidang pendidikan, politik, hukum, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Akan tetapi, efek negatifnya juga menghantui perkembangan ini. Seperti contohnya pembajakan pornografi, pemalsuan, pencurian kartu kredit, penipuan email, pelanggaran rekening bank, perjudian online, terorisme, dan banyak lain-lainnya. Ada banyak kegiatan yang berbeda dalam dunia bisnis. Barang diperdagangkan baik secara internasional maupun global nasional. Barang yang ditukar dapat berupa barang atau jasa yang namanya tentu merek atau identitas produk. Pengertian merek terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dinyatakan bahwa merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Adanya pemasaran melalui internet, maka merek dari perusahaan tersebut dibentuk ke dalam suatu nama domain di internet. Nama domain dalam ketentuan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UITE dinyatakan bahwa nama domain adalah alamat internet penyelenggara, negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Pada dasarnya, merek dan nama domain mempunyai korelasi yang erat. Namun, baik merek ataupun nama domain memiliki peraturan yang berbeda. Dasar hukum tentang merek terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan nama domain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 23 Ayat 2. Merek, fungsi merek ada 4. Yang pertama, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua, alat promosi. Sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Yang ketiga, jaminan atau mutu barangnya. Yang keempat, penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Nama domain, pengertian nama domain merupakan satu nama yang unik atau berbeda dari nama domain lain dan mudah dihafalkan dari suatu situs atau website internet yang dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintahan di suatu negara. Jenis-jenis nama domain. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang pertama, nama domain tingkat tinggi generik. Yang kedua, nama domain tingkat tinggi Indonesia. Yang ketiga, nama domain Indonesia tingkat kedua. Yang keempat, nama domain Indonesia tingkat turunan. Perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam tindakan
cybersquatting di Indonesia. Cybersquatting merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara mendaftarkan nama domain seseorang atau perusahaan orang lain dengan menjualnya kembali kepada orang atau perusahaan tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga orang yang mendaftarkan nama domain tersebut terlebih dahulu mendapatkan keuntungan dan bagi pemilik nama domain aslinya akan mengalami kerugian. Dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan nama domain dapat juga diselesaikan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Merek. Contoh kasus di Indonesia mengenai nama domain yang berkaitan dengan merek yaitu kasus Sony Corp versus Sony AK dan kasus Mustika Ratu. Pada faktanya, penyelesaian sengketa dalam nama domain mengacu pada hukum kekayaan intelektual. Apabila terjadi sengketa nama domain yang berkaitan dengan merek dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana oleh pihak pemilik mereka sesuai dengan ketentuan pasal 83, pasal 100, dan pasal 101 Undang-Undang Merek. Contoh kasus, pada kasus Sony AK, pihak Sony Corp Jepang dapat meminta pembatalan nama domain. Sony AK terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pandi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak Sony AK sendiri tidak mempunyai etikat tidak baik dalam membuat situs blognya dan tidak melanggar hak dari pihak Sony Corp Jepang dalam penjualan produk apapun yang dikeluarkan oleh Sony Corp Jepang. Oleh karena itu pihak dari Sony AK tidak dapat dikatakan bahwa telah melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pandi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.